Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas UAS mata kuliah di sisi geologi. Judul yang saya ambil yaitu Rancang Bangun dan Analisis Decision Support System atau DSS menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP untuk penilaian kinerja karyawan. Jurnal ini milik Yosep Agus Pranoto, M. Ajis Muslim, dan Rini Nur Hasanah. Oke, selanjutnya latar belakang judul dari paper ini ialah yang pertama, pada suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan dan ekspor kopi, terdapat 3 departemen di dalamnya, antara lain Departemen HRD, Departemen Keuangan, dan Departemen Produksi. Dari setiap departemen diharapkan memiliki kolaborasi yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, kesulitan pada proses pengajian karyawan yang mencakup proses perhitungan gaji dan proses reporting rekapitulasi gaji, baik dalam bentuk transaksi gaji karyawan maupun report ke dinas perpajakan dan manajer. Yang ketiga, kesulitan pada proses penilaian kinerja karyawan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menentukan perpanjangan kontrak kerja, pemberian pelatihan, dan pemberian bonus. Yang keempat, pada penelitian ini dilakukan pembuatan informasi payroll dan DSS menggunakan metode AKP. Selanjutnya, permasalahan secara umum dan khusus terkait dengan topik paper. Yang pertama, permasalahan yang timbul adalah kesulitan pada proses penggajian karyawan yang mencakup proses perhitungan gaji dan proses reporting rekapitulasi gaji, baik dalam bentuk nota gaji karyawan maupun report ke dinas perpajakan dan manajer. Selain itu, permasalahan yang timbul adalah kesulitan pada proses penilaian kinerja karyawan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menentukan perpanjangan kontrak kerja, pemberian pelatihan, dan pemberian bonus. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh perusahaan, antara lain prestasi kerja, kejujuran, absensi, domisili usia, dan masa kerja. Selanjutnya, tujuan atau outcome atau capaian dengan metode yang diusulkan dalam paper. Dengan menggunakan sisa informasi payroll, semua proses yang berhubungan dengan penggajian dapat dilakukan dengan cepat, sehingga proses penggajian lebih efisien. Selanjutnya, state of the art atau landasan metode-metode efisien terkait dalam menyelesaikan masalah. Pada DSS ini terdapat beberapa metode, antara lain metode TOPSIS atau Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution, metode AHP Analytical Hierarchy Process, metode SAW Simple Additive Weighting, dan metode WP Weighted Product. Pada penelitian ini dari jurnal yang saya ambil itu menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Keunggulan metode yang disebutkan dalam paper untuk problem solving, di mana DSS dengan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process dapat menjadi solusi dalam melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan. Peralatan utama AHP adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Keberadaan hierarki memungkinkan dipecahnya masalah kompleks atau tidak terstruktur dalam sub-sub masalah, lalu menyusunnya menjadi suatu bentuk hierarki. Salah satu keunggulan AHP adalah dapat digambarkan secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, cara kerja atau implementasi metode usulan dalam bentuk algoritma atau diagram sistem untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini flowchart DSS menggunakan AHP. Dimulai dengan membuat referensi nilai, kemudian menentukan subkriteria dari tiap-tiap karyawan. Proses ini dilakukan
dengan mengambil dari database sistem informasi payroll dan mencocokkan dengan setting subkriteria. Ini nih, membuat matriks perbandingan. Selanjutnya membuat matriks perbandingan berpasangan kriteria dan subkriteria dan membuat matriks nilai kriteria dan subkriteria atau prioritas. Untuk menghitung koefisien rasio atau CR dilakukan dengan cara penjumlahan tiap baris kriteria dan subkriteria, di mana jika CR kurang dari 0,1, maka CR sudah bisa diterima. Tidak, maka matriks perbandingan berpasangan kriteria dan kriteria perlu dilakukan perbaikan. Jika CR kurang dari 0,1, maka langkah selanjutnya adalah menyusun matriks prioritas antara kriteria dan subkriteria. Kemudian menghitung kinerja karyawan berdasarkan prioritas kriteria dan prioritas subkriteria dari tiap-tiap karyawan. Jika nilai kinerja lebih dari atau sama dengan referensi, maka lulus seleksi. Jika, jika nilainya tidak, maka tidak lulus seleksi. Selanjutnya, struktur hierarki kriteria DSS. Di sini ada kriteria penilaian kinerja karyawan. Di sini ada prestasi kerja atau PK, kejujuran atau KJ, disiplin, domisili, usia, dan masa kerja. Penilaiannya di sini ada sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Untuk kejujuran ada sangat jujur, jujur, cukup, kurang, tidak jujur. Terus disiplinnya juga sama, ada sangat disiplin, disiplin, cukup, kurang, tidak disiplin. Domisili ada sangat dekat, dekat, cukup, jauh, dan sangat jauh. Usia sangat muda, muda, paruh baya, tua, sangat tua, dan masa kerja sangat lama, lama, cukup, baru, sangat baru. Jadi pada sistem pendukung terdapat 6 buah kriteria ya. Tadi ada prestasi kerja, kejujuran, disiplin, domisili, usia, dan masa kerja. Selanjutnya yaitu gambaran DSD level 0 system. Itu ialah DSD itu data flow diagram, suatu model diagram yang menggunakan sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi berhubungan satu sama lain dengan proses serta penyimpanan dan aliran data. Sistem ini memiliki 5 pelaku, yaitu produksi, HRD, manajer, keuangan, dan admin. Konseptual data model CDM atau bisa juga disebut proses konstruksi model pada penggunaan informasi pada enterprise atau bisa disebut DBMS, Database Management System. Karena dari setiap data atau tabel ini mempunyai relasi satu dengan yang lainnya.
Nah, selanjutnya yaitu ada Citizen Support System, aplikasi untuk perpanjangan kontrak. Ini dibuat dengan bahasa pemrograman DLP7. Pada aplikasi ini terdapat menu untuk proses pembayaran gaji karyawan yang memiliki output berupa printout kwitansi gaji karyawan, rekapitulasi gaji karyawan, dan kwitansi pembayaran tunjangan hari raya. Nomor 5 ini menunjukkan fungsi DSS perpanjangan kontrak kerja untuk menampilkan karyawan yang akan diperpanjang masa kontrak dan karyawan yang akan diberhentikan pada DSS. Ini ada keterangan status dilakukan perpanjangan kontrak. Kalau metode AHP ada referensinya tadi ada 6 tuh. Yang tadi ini ada prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, jarak rumah, usia, dan masa kerja. Di sini jumlah karyawan yang diperpanjang masa kontrak 153, yang digantikan 3, digantikan 3. Selanjutnya ada DSS if else untuk perpanjangan kontrak. Menampilkan karyawan yang akan diperpanjang masa kontrak dan karyawan yang akan diberhentikan. Selanjutnya DSS AHP untuk pelatihan kerja. Di sini statusnya ada keterangan tidak perlu diberi pelatihan kerja. Kerja dan terus untuk pemberian bonus juga. Hasil dari implementasi metode usulan dalam bentuk keluaran sistem berikut ini adalah analisa perhitungan nilai referensi DSHP untuk perpanjangan kontrak kerja ditunjukkan pada tabel 3. Jadi menghitung hasil kriteria itu menghitung hasil itu prioritas kriteria dikali prioritas subkriteria. Contohnya misalkan nilai prioritas kriterianya prestasi kerjanya 0,298 dan subkriterianya sangat baik, maka 0,298 dikali 0,161 sama dengan 0,048.
Bagi contoh perhitungannya. Hmm, Oke, sebagai contoh nih, karyawan dengan nomor induk 00,01, nomor induk 00001 mempunyai nilai prestasi kerja cukup. Lalu liburan cukup. Terus kedisiplinannya disiplin. Jarak rumah dekat. Usia paruh baya. Masa kerja sangat lama. Jika kita hitung, sembilan, totalnya menjadi 0,1888. Selanjutnya yaitu analisa perhitungan nilai referensi DSS NAP untuk pemberian latihan kerja ditentukan pada tabel yang dipakai. Di mana jika kriteria prestasi kerja dengan nilai prioritas 0,298, subkriterianya sangat baik 0,161, maka hasilnya 0,048. Dan kejujurannya sangat jujur, hasilnya 0,117. Kedisiplinannya disiplin 0,043, jarak rumahnya cukup 0,006. Keusianya paruh baya 0,013, masa kerja 0,006. Jadi jika dijumlahkan 0,235. Selanjutnya kita perhitungan nilai referensi untuk pemberian bonus. Karena jika prestasi kerjanya sangat baik, dengan kejujuran sangat jujur dan kedisiplinan disiplin, jarak rumah cukup dengan usia parubaya dan masa kerja lama, diperoleh hasil 0,332. Dari implementasi dan hasil implementasi itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, siswa informasi payroll dibuat dengan memanfaatkan primary key pada database untuk menghindari adanya data ganda, serta kesalahan proses perhitungan gaji. Penggunaan primary key pada field nomor induk dalam tabel karyawan sortir untuk menghindari kesalahan jika terdapat nama karyawan yang sama. Primary key pada field kode input borongan dalam tabel input borongan digunakan agar kesalahan pada proses input edit dan delete data borongan karyawan dapat dihindari. Sistem secara otomatis akan membuat kode karyawan dan kode input borongan pada saat user melakukan input data. Penggunaan primary key pada field kode input dalam tabel data copy untuk menghindari kesalahan karena adanya jenis kopi yang sama, tetapi memiliki harga borongan sortir yang berbeda. Yang kedua, DSS dengan menggunakan metode AHP dibuat dengan menyimpan bobot kriteria dan subkriteria pada tabel yang berbeda untuk meningkatkan fleksibilitas setting pairwise kriteria dan subkriteria.
Selanjutnya dibuat perhitungan secara otomatis pada metrik pairwise kriteria dan subkriteria untuk mempermudah user dalam melakukan perhitungan serta menghindari adanya ketidakkonsistenan dalam melakukan perbandingan berpasangan. Yang ketiga, pada DSS menggunakan AHP memiliki proses yang rumit karena harus melakukan perhitungan-perhitungan matriks untuk mencari prioritas kriteria dan rasio konsistensi, tapi dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja karyawan yang lebih akurat. Pada DSS menggunakan LC memiliki proses yang sederhana karena hanya melakukan proses perbandingan terhadap referensi yang telah ditentukan. Tapi jika digunakan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan akan menghasilkan nilai yang kurang akurat. Berkaitan dari pengembangan pada jurnal ini, dari saya, jika perusahaan membangun cabang di berbagai negara dapat menerapkan sistem OLAP atau Online Analytical Processing untuk menganalisa data yang lebih besar. Serta dapat diambil datanya dan dianalisis secara online. Karena pada metode OLAP ini ada DBMS juga dan juga basisnya basis web. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.